warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di sini. Kali ini kami membawakan sebuah kisah yang berjudul Asal Mula Nama Kebun Lada. Izinkan kami memperkenalkan para pemerannya dan inilah dia. Yang pertama ada Pak Kikir. Yang kedua anaknya Pak Kikir, dialah Sial. Di posisi ketiga ada si Ucul Ork tertampan sejagat raya. Di tempat keempat ada Wang Selo si paling capek. Selanjutnya ada Mang Uu. Si paling tersakiti adalah Nenek. Dan ada dua wanita hebring, Dewi dan Nini. Dikisahkan pada zaman dahulu kala di daerah Sumatera Utara hiduplah seorang petani yang sangat kaya. Seluruh sawah dan ladang di desa menjadi miliknya, tapi sifatnya yang sangat kikir, maka penduduk desa menjulukinya Pak Kikir. Menurut kepercayaan masyarakat desa, jika ingin panen bagus, maka harus diadakan syukuran. Maka dengan terpaksa Pak Kikir mengundang semua warga desa. Under the desert moon we ride. Smoke signals rising, No place to hide. caravan of shadows. Last of the free. La 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 la, la la la. Woi penduduk desa, datanglah kalian kemari. Aku mengadakan syukuran ini. Jangan lewatkan ya, limited edition nih. Awas kalian gak datang, ku tampari kalian setengah hari. Woi, keren nawa. Mungkin lagi ada yang acara syukuran nih. Kita diundang untuk datang ke rumah, weh. Ayo weh, gerak terus, jangan lama-lama, nanti dia berubah pikiran. Gaskan, weh. Bergeraklah mereka ke rumah Pak Kikir. Sesampainya di sana warga desa pun kaget gak genah-genah. Aduh, kita diundang orang terkaya di desa ini. Kukira sih makan yang enak. Kata apa pun tak tahu aku. Ah, betul itu. Aku baru makan 7 mangkok. Pak Kikir memang terbukti secara klinis ya. Sudah akut. Memang betul-betul pelitlah dia. Nyesel pula aku datang kemari, bre. Cabut ajalah aku. Mending aku ngopi. Demikianlah percakapan warga tentang Pak Kikir. Pada saat pesta sedang berlangsung, tiba-tiba datanglah seorang nenek renta. Tuan, berilah saya sedekah, walau hanya sesuap nasi. What? Sedekah? Kau kira untuk berat nasi tidak perlu dipayah, ha? Enak aja ngomong itu. Berilah saya sedikit saja dari harta Tuan yang berlimpah ruah itu.
Ada apa anak muda? Saya anak Pak Kikir, Nek. Saya ingin minta maaf atas perlakuan pap saya tadi. Ini, ambillah jatah makan saya, Nek. Thanks ya nak, engkau anak yang baik hati. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Yoi, sama-sama, Nek. Kalau gitu, saya pulang dulu ya, Nek. Nanti dicariin paps. Oke, Titi DJ anak ganteng. Setelah anak Pak Kikir pergi, nenek pun menyantap makanan itu, lalu melanjutkan perjalanan ke bukit sambil melihat desa yang ditinggali Pak Kikir. Dasar orang tua serakah. Tunggulah pembalasannya. Tuhan akan menimpakan hukuman kepadamu. Keserakahanmu, kekikiranmu dapat menenggelamkanmu. Usai berdoa kepada Yang Maha Kuasa, nenek itu menancapkan tongkatnya ke tanah. Begitu dicabut, keluarlah air yang sangat deras hingga menenggelamkan desa itu. Warga desa berhasil menyelamatkan diri ke atas bukit, tetapi Pak Kikir tidak selamat akibat menyelamatkan hartanya. Sementara itu, terdapat tanah yang sangat subur di puncak bukit. Wahai para warga, kita nggak boleh terus-menerus larut dalam kesedihan. Kita harus segera bangkit dan mencari tempat baru. Iya, betul. Kita ikut anjuranmu aja anak muda. Ayo kita segera berangkat. Nah, tempat ini sepertinya cocok untuk pemukiman kita, woi. Bagaimana para warga? Setuju kah? Setuju. Nah, sekarang kita menempati tempat tinggal baru. Kita harus memiliki pemimpin. Kira-kira siapa ya, weh, yang mau jadikan kita pemimpin? Udah, sial ayah, acem, cocok kalian rasa. It's okay kalau gua mah. Ya udahlah, kalau semuanya oke, bungkus terus. Oke lah kalau begitu, karena semua setuju aku juga ikut deh. Sebelum itu, kita harus memberi nama desa kita. Kira-kira apa ya nama desa kita ya, Wi? Karena di sini banyak tanaman lada. Kayak mana kalau kita kasih nama kebun lada? Acem, setuju? Setelah anak Pak Kikir diangkat menjadi pemimpin desa yang adil dan beradab dan nama desa yang estetik, lama-kelamaan desa itu berkembang dan semakin dikenal luas dengan sebutan Desa Kebun Lada City. Demikianlah cerita ini kami persembahkan. Semoga kita terhibur ya, dan cerita ini cuma karangan aja. Untuk keasliannya kami tidak tahu. Makasih. Wassalamualaikum, sampai jumpa semuanya. Oke, berikan tepuk tangan untuk anak-anak angkat. Wow, luar biasa sekali. Gimana? Masih mau kuisnya enggak? Iya, masih mau kuis? Masih mau kuisnya enggak? Masih mau